Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fadriani Stambuk G701-17165 dan teman saya Agung Winda Suarsi, Stambuk G701-17014. Di sini kita akan menjelaskan tentang senyawa lidokain. Lidokain adalah obat yang digunakan untuk menghilangkan rasa sakit atau memberi efek mati rasa pada bagian tubuh tertentu untuk sementara. Obat ini bekerja dengan cara menghambat sinyal penyebab nyeri sehingga mencegah timbulnya rasa sakit. Lidokain bukan obat bius total sehingga memberi efek mati rasa yang ditimbulkan tidak disertai dengan hilangnya kesadaran. Di Indonesia itu sendiri, lidokain tersedia dalam berbagai bentuk dan masing-masing digunakan untuk menangani area yang berbeda. Adapun bentuk sediaan lidokain yang pertama itu lidokain obat topikal yang termasuk dalam krim, gel, dan salep, lidokain semprot, lidokain injeksi atau lidokain yang disuntikan, lidokain suppositoria, lidokain tablet hisap, dan lidokain obat tetes mata. Dan di sini kami lebih spesifik membahas tentang lidokain obat injeksi. Lidokain juga dikenal sebagai silokain dan lignokain, yang merupakan obat yang digunakan untuk mematikan jaringan pada area spesifik untuk mengobati ventricle tachycardia. Obat ini juga dapat digunakan untuk memblok saraf lidokaina yang dicampur dengan sejumlah kecil epinefrin, dapat diperbesar dosisnya untuk digunakan sebagai pemati rasa, dan membuatnya bertahan lebih lama. Ketika digunakan sebagai injeksi, obat ini biasanya mulai bekerja dalam waktu 4 menit dan berlangsung selama setengah jam sampai 3 jam. Lidokainnya juga dapat diterapkan secara langsung ke kulit untuk mati rasa. Adapun efek samping dari lidokain itu sendiri dengan penggunaan intravena termasuk kantuk, otot berkedut, kebingungan, perubahan penglihatan, mati rasa, kesemutan, dan muntah. Adapun efek lain yang dapat ditimbulkan yaitu dapat menyebabkan tekanan darah rendah dan detak jantung yang tidak teratur. Proses penyerapan toksisitas lidokain. Setelah infiltrasi subkutan, lidokain secara bertahap diserap ke dalam sirkulasi. Ini dapat terjadi secara mengejutkan perlahan, dengan kadar lidokain plasma meningkat selama 23 jam setelah administrasi. Setelah di plasma, lidokain hadir sebagai fraksi bebas dan tidak terikat, dan sebagian kecil terikat dengan protein plasma. Lidokain tidak terikat oleh fraksi yang bertanggung jawab untuk farmakologis, efek lidokain. Bagian yang terikat plasma protein berfungsi sebagai reservoir. Fraksi terakhir ini terutama terikat dalam proses alfa-1 fase akut asam glikoprotein atau AAG dan pada tingkat lebih rendah. Adapun proses distribusi dari lidokain yaitu dia berikatan dengan protein sebanyak 60-80%. Distribusi volume lidokain yaitu 0,7 sampai 2,7 liter per kilogram. Lidokain dapat melewati sawar plasenta, sawar darah otak, dan masuk ke dalam ASI. Adapun proses metabolisme lidokain secara kimiawi seperti ini. Lidokain seperti kebanyakan obat yang dihilangkan melalui metabolisme hati. Di metabolisme oleh sitokrom P450 sistem oksidasi fusi campuran. Panjang gelombang penyerapan maksimum adalah 450 nanometer dalam keadaan tereduksi pada keberadaan karbon monoksida. Atas dasar itu, homologi urutan asam amino enzim P450 telah dikategorikan ke dalam keluarga dan subfamili dan sebagai anggota individu. Lidokain dimetabolisme di hati oleh P450 3A4 isoenzim, anggota subfamili dari P450 isoenzim. Seperti gambar sebelumnya, isoenzim ini yang paling berlimpah dari manusia, enzim P450, bertanggung jawab untuk metabolisme lebih banyak obat daripada enzim hati lainnya. Media penting untuk P450 3A4 termasuk lidokain, makrolida antibiotik, antidepresan, antihistamin, benzodiazepin, obat anti-ulcer, antikonvulsan, obat penurun kolesterol, serta agen anti jamur. P450 3A4 mengubah lidokain melalui proses berurutan oksidatif N-dealkilasi menghasilkan monoetilglisin silidide atau MAGX dan selanjutnya glisin silidide atau GX. Pengukuran tingkat menengah produk sampingan
MEGX telah dilaporkan sensitif cara menilai kelainan fungsi hati. Tingkat metabolisme ini sangat bervariasi di antara agen obat-obatan. Beberapa individu memiliki kecenderungan mengalami reaksi toksik terhadap obat-obatan. Aktivitas enzim P450 dipengaruhi oleh faktor genetik, usia, jenis kelamin, nutrisi, penggunaan alkohol, dan obat-obatan yang menyebabkan atau menghalangi aksi enzim P450 dan dapat menghasilkan perubahan signifikan dalam aktivitas enzim ini. Adapun interaksi obat lidokain melibatkan P450 3A4 terdiri dari kedua enzim inhibisi dan induksi, dan banyak produk farmasi adalah substrat, inhibitor, atau penginduksi dari isoenzim. Untuk keperluan mempelajari toksisitas lidokain, perhatian harus diberikan secara khusus ke P450 3A4 inhibitor. Adapun eliminasi dari lidokain yaitu sebagian besar diekskresikan melalui urin dengan kurang dari 10% dalam bentuk tidak berubah. Waktu paru eliminasi adalah biofasik dengan awalnya pada 7-30 menit, kemudian 1,5 sampai 2 jam. Adapun resistensi lidokain yaitu kejadian kegagalan anestesi adalah 4-13%. Kegagalan tersebut dapat disebabkan oleh teknik yang salah, dosis obat yang kurang, atau resistensi terhadap anestesi lokal. Resistensi didefinisikan sebagai efek analgesik yang tidak adekuat, meskipun teknik dan dosis yang digunakan sudah tepat. Beberapa laporan kasus menyatakan tidak tercapainya efek anestesi sensorik atau motorik pada pasien yang menjalani anestesi spinal dengan lidokain. Namun, pasien-pasien tersebut merespon anestesi lidokain dengan teknik infiltrasi. Fenomena ini disebut sebagai resistensi relatif terhadap lidokain. Lidokain ini sendiri akan mengalami interaksi apabila digunakan setelah menjalani operasi lipoplasti, karena lidokain dimetabolisme oleh sistem sitokrom P450. Potensi interaksi obat akan meningkat. Interaksi obat ini terlibat sebagai penyebab keracunan lidokain. Oke guys, itulah presentasi dari kami tentang senyawa lidokain. Jangan lupa like, comment, and subscribe.